Ya, untuk selanjutnya adalah perubahan sistem kardiovaskuler dan sistem pernafasan. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam metabolisme tubuh, ya. Itu disebut dengan sistem kardiovaskuler. Ya, perkembangan sistem kardiovaskuler itu dimulai pada minggu ketiga usia kehamilan, ya. Di situ terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblast, ya. Pada minggu ketiga ini juga mulai terbentuk tabung jantung, ya, mulai berkembang sehingga nanti muncul detak jantung janin. Perkembangan kardiovaskuler pada masa kehamilan itu, ya, minggu kelima cardiac output meningkat kurang lebih 40% dari wanita yang tidak hamil. Kemudian antara minggu ke-10 dan 20 terjadi peningkatan volume plasma, ya, sehingga ditandai dengan adanya peningkatan volume darah dan curah jantung. Nah, sirkulasi pada wanita hamil, ya, dipengaruhi oleh sirkulasi darah ke plasenta, uterus yang membesar, dan pembuluh darah yang membesar pula. Volume plasma maternal meningkat pada usia 12 minggu dan terus meningkat mencapai puncaknya pada usia kehamilan 30-34 minggu. Nah, peningkatan volume darah, ya, eritrosit, sel darah merah meningkat, ya. Bisa Anda pelajari, ya. Adanya peningkatan plasma menyebabkan penurunan hematokrit selama kehamilan normal, ya. Ini makanya menimbulkan anemia gitu. Ya, tekanan darah pada ibu hamil akan turun selama 24 minggu pertama kehamilan, ya. Hal ini karena adanya pengaruh hormon progesteron yang menyebabkan ada peregangan otot-otot yang membentuk pembuluh darah. Tekanan sistolik ini akan turun sekitar 5-10 mm Hg dan diastoliknya pada 10-15 mm Hg. Jantung mengalami dilatasi ringan nih karena peningkatan jumlah volume darah dan curah jantung. Karena diafragma terdorong ke atas, jantung terangkat ke atas, berrotasi ke depan dan ke kiri, ya. Nah, ini perubahan-perubahan kardiovaskuler pada trimesternya, ya. Silahkan Anda pelajari. Kalau akibat perubahan sistem kardiovaskuler ini, suplai zat besi pada ibu hamil meningkat sekitar 500 mg per hari. Ibu hamil sering lebih cepat mengalami kelelahan dalam beraktivitas. Terjadi anemia yang fisiologis, ya. Keadaan normal Hb adalah 12 gram per sen, ya, dan hematokrit sebesar 35%. 10% wanita hamil mengalami hipotensi dan diaporetik bila berada dalam posisi terlentang, ya. Makanya tidak disarankan bila mengukur tekanan darah terlalu lama ibunya terlentang karena akan menurunkan tekanan darahnya. Bengkak pada tungkai bawah, namun hati-hati bila pembengkakan berlebihan dan terjadi di tangan muka, biasanya merupakan gejala preeklamsi itu, ya. Sistem pernafasan juga mengalami perubahan, ya. Sistem pernapasan itu adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas, menghirup oksigen dari udara, serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya, ini udara masuk, ya, masuk ke paru-paru, kemudian dikeluarkan lagi. Pernafasan pada ibu hamil terjadi penambahan frekuensi nafas selama kehamilan, terutama pada trimester 2 hingga akhir kehamilan. Ya, perubahan itu terdiri dari lingkar toraks, lingkar dada, diafragma, dan subkosta. Saat
bernafas, ya, lingkar toraksnya membesar, meningkat 6 cm sampai dengan akhir kehamilan. Rongga dadanya volumenya juga meningkat 5 sampai 7 cm selama kehamilan. Ya, kemudian diafragmanya juga naik sekitar 4 cm, ya. Sudut subkostal juga berubah sekitar 68 derajat sampai 103 derajat. Nah, pada ibu hamil, ya, perubahan sistem pernafasan itu meningkat sebesar 45 sampai 50% pada trimester kehamilan kedua, dan ini kenaikannya terus meningkat, ya. Hal ini dipengaruhi oleh volume tidal sebesar 40 sampai 45%, ya, yaitu udara yang terinspirasi atau terekspirasi pada sekali pernafasan. Udara yang terinspirasi per menit meningkat, ya, itu disebut dengan hiperventilasi. Anda bisa bayangkan kan kalau ibu hamil terlalu banyak bicara atau jalan jarak pendek pun nafasnya langsung terengah-engah gitu, ya. Itu namanya hiperventilasi. Ya, perubahan sistem pernafasan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan janin, uterus, dan plasma, dan juga karena peningkatan kerja jantung dan pernafasan, sistem pernafasan, ya. Namun perlu diwaspadai bila penambahan frekuensi nafas disertai dengan gejala sesak napas dan memengaruhi kondisi ibu, ya, seperti asma dan gangguan jantung, ya, gitu. Dengan gangguan jantung, karena adanya bertambahnya kerja jantung dapat mengendalikan perubahan yang terjadi, namun kestabilan darah tetap terjaga. Ya, untuk selanjutnya adalah adaptasi fisiologi sistem gastrointestinal. Ya, ya. Tingginya kadar hormon estrogen dan progesteron ini bisa mengganggu keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan kolesterol darah, dan meningkatkan kontraksi otot-otot polos, ya. Sehingga di sini juga bisa meningkatkan sekresi saliva menjadi lebih asam dan lebih banyak. Kemudian, tonus otot di saluran pencernaan itu juga melemah sehingga motalitas dan makanan akan lebih lama di dalam usus, ya, kadang menimbulkan obstipasi, ya. Tidak jarang juga dari obstipasi menimbulkan gangguan buang air besar berupa berkurangnya frekuensi, ya, buang air besar, ya, yang disebut dengan konstipasi. Sembelit yang semakin berat karena gerakan otot di dalam usus itu diperlambat oleh tingginya kadar progesteron. Kemudian gejala muncul mual muntah, ya, atau muntah berlebihan, yaitu emesis gravidarum sering terjadi atau biasanya terjadi pada pagi hari, yaitu morning sickness. Wanita hamil sering mengalami heartburn, ya, rasa panas di dada, dan sendawannya juga semakin sering, ya, karena di dalam lambung, ya, dan karena retraksi sphinkter di kerongkongan, ya, bagian bawah yang memungkinkan isi lambung mengalir kembali ke kerongkongan. Kemudian pada mulut, ya, di sini juga gusinya mulai lunak, membengkak, ya, dan hiperemesis. Bisa juga menimbulkan gusi berdarah, terutama sewaktu menggosok gigi. Kemudian karies gigi, ya, juga mempengaruhi nafsu makan yang berkurang karena gigi yang rusak itu akan memperburuk nafsu makan. Kemudian sistem saraf pusat, ya. Konsentrasi alveolar minimum menurun secara progresif selama kehamilan, ya. Pada masa aterem menurun sekitar 40% untuk semua anestesi general, ya. Jadi maksudnya respon dari sistem saraf pusat bila diberikan anestesi secara general itu menurun 40%, ya. Namun konsentrasi alveolar minimum kembali normal pada hari ketiga pasca melahirkan. Progesteron yang memiliki efek sedasi ketika diberikan dalam dosis farmakologis meningkat sekitar 20 kali lebih tinggi daripada normal pada masa aterem dan kemungkinan berefek kecil dalam observasi. Peningkatan secara signifikan kadar endorfin juga memegang peranan penting dalam masa persalinan dan kelahiran, ya. Jadi di sini untuk pada masa kehamilan ini respon sistem saraf pusat ini agak menurun, ya. Ya, kemudian perubahan sistem muskuloskeletal, ya.
Di sini karena ada kenaikan kadar relaksasin selama masa kehamilan membantu persiapan kelahiran dengan melemaskan serviks ya, menghambat kontraksi uterus dan relaksasi dari simfisis pubis dan sendi pelvik. Ya, ini perubahan pada masa kehamilan. Kemudian relaksasi ligamen juga menyebabkan peningkatan resiko cedera punggung ya. Kemudian dapat berkontribusi dalam insiden nyeri punggung dalam kehamilan. Makanya di sini pada ibu hamil kalau mau melakukan aktivitas mekanik itu harus hati-hati ya. Misalnya mengambil barang saat barang itu terjatuh, lebih baik jongkok dulu, kemudian berdiri ya. Ambil barangnya terus berdiri. Kemudian perubahan sistem renal ya. Di sini terjadi vasodilatasi renal mengakibatkan peningkatan aliran darah dari renal pada awal masa kehamilan, tetapi autoregulasi tetap terjaga. Ginjal namun membesar ya. Peningkatan dari renin dan aldosteron mengakibatkan terjadinya retensi sodium. Aliran plasma renal dan laju filtrasi glomerulus meningkatkan sebanyak 50% ya selama trimester pertama dan laju filtrasi glomerulus menurun ke batas normal pada trimester 3. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa adanya aktivitas yang meningkat ya seperti aliran darah pada renal pada masa awal kehamilan, namun hal ini menurun ya, aktivitas ginjal itu menurun pada trimester 3 menuju batas normal ya. Kemudian sistem endokrin ya. Di sini perubahan sistem endokrin itu bertujuan untuk mempertahankan kehamilan dan pertumbuhan janin normal ya. Sistem endokrin pada masa kehamilan mengalami perubahan terutama pada hormon estrogen dan progesteron ya, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, serta oksitosin dan prolaktin ya. Oksitosin dan prolaktin ini pada saat kehamilan aterem sampai masa menyusui akan meningkat, sedangkan kelenjar adrenalin pada kehamilan normal akan mengecil. Hormon prolaktin dan oksitosin berfungsi sebagai perangsang produksi ASI ya. Tadi kalau estrogen dan progesteron mempertahankan kehamilan. Kemudian plasenta ya. Plasenta berasal dari lapisan trophoblast pada ovum yang dibuahi lalu terhubung dengan sirkulasi ibu untuk melakukan fungsi-fungsinya yang belum dapat dilakukan oleh janin itu sendiri selama hidup di dalam kandungan ya. Jadi keberhasilan janin untuk hidup tergantung dari keutuhan dan efisiensi plasenta ya. Plasenta terbentuk kira-kira 8 minggu sampai berasal dari bagian konseptus yang menempel pada endometrium uteri dan tetap terikat kuat pada endometrium sampai janin lahir ya. Jadi di sini plasenta itu adalah menghubungkan antara ibu dan janin ya. Nah, untuk struktur plasenta kita bisa lihat dari gambarnya ya. Ada umbilical cord, ada chorion, ada maternal surface, amnion ya, itu kita bisa lihat dan bentuknya uterus tali pusat itu bentuknya bulat ya, bundar, hampir bundar dengan diameter sekitar 15 sampai 20 cm. Pada umumnya letak plasenta itu terletak di belakang dinding uterus ya, agak ke atas ke arah fundus uteri. Plasenta terdiri dari 16 sampai 20 kotiledon ya. Bisa dilihat di gambarnya ya untuk posisi atau letak plasentanya. Ini plasenta terdiri dari dua bagian ya, yang bagian penutup ya, yaitu membran kori, dan bagian yang terbentuk oleh jaringan ibu yang disebut dengan piring desidua atau spiral basal ya. Jadi ada dua bagian. Fungsi plasenta ya yang seperti dijelaskan sebelumnya adalah untuk fungsi nutrisi, ekskresi, respirasi, endokrin, imunologi, farmakologi, dan proteksi. Bentuknya, ukurannya tadi sudah dijelaskan ya ini. Keadaan plasenta ya. Keadaan plasenta bagian ibu permukaan maternal ya, bisa dibayangkan ya. Seperti yang digambar tadi bahwa permukaannya menghadap ke dinding rahim. Warnanya merah tua,
permukaannya kasar beralur-alur sehingga seolah-olah terbagi dalam beberapa belah yang disebut dengan kotiledon. Kemudian yang pada bagian janin ya, tamak licin mengkilap berwarna putih kekuningan. Kemudian terdapat tali pusatnya ya menghubungkan antara janin dan plasenta. Tebalnya kira-kira 50 cm. Nah, untuk letaknya plasenta harusnya tadi kan di uterus bagian belakang agak ke atas ya. Namun beberapa kasus ada kelainan ya berdasarkan bentuk ya. Kemudian berdasarkan dinding rahim. Nah, mekanisme transfer obat melalui plasenta ya. Pada ibu hamil, obat-obatan itu dapat menembus jaringan plasenta sebagaimana halnya dengan nutrisi ya yang dibutuhkan oleh janin. Dengan demikian ya, kalau mau memberikan obat atau menggunakan obat kepada ibu hamil itu harus memperhatikan ketentuan yang berlaku ya, karena di sini bisa mempengaruhi janin ya melalui plasenta. Ya, untuk kali ini membahas tentang 3 tipe transfer obat-obatan melalui plasenta ya. Tipe ini didasarkan pada perbandingan antara konsentrasi obat dalam plasma janin dan dibandingkan dengan konsentrasi dalam plasma ibu ya. Jadi kalau tipe 1 itu memunculkan keseimbangan ya antara obat yang dalam plasma ibu dibanding dengan plasma janin. Di sini menimbulkan efek konsentrasi terapeutik ya, bisa menyembuhkan. Namun yang untuk yang kedua ya, konsentrasi dalam plasma janin lebih tinggi daripada konsentrasi dalam plasma ibu ya. Hal ini mungkin terjadi karena transfer pengeluaran obat dari janin berlangsung lebih lambat ya, sehingga konsentrasi obat dalam plasma janin itu lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, mempunyai konsentrasi dalam plasma janin lebih rendah daripada konsentrasi dalam plasma ibu ya, karena ini terjadi transfer yang tidak lengkap. Begitu ya. Untuk selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi transfer obat melalui plasenta antara lain ya, berat molekul obat, pH, ikatan antara obat dengan protein plasma ya, itu sangat mempengaruhi transfer obat. Ya, kemudian cara kerja anestesi pada transfer plasenta ya. Kita tahu bahwa sirkulasi uteroplasentar itu ya normal sangat membutuhkan dalam perkembangan dan perawatan fetus yang sehat. Kemudian kita tahu bahwa anestesi itu ada 2 ya, ada anestesi lokal dan anestesi general. Ya, selama kehamilan ibu dan bayi terhubung melalui tali pusat ya, sehingga obat bius ya yang masuk ke dalam tubuh ibu memungkinkan masuk ke dalam janin melalui darah ya, sehingga hal ini sangat dikhawatirkan bisa berdampak buruk pada kandungannya ya. Meskipun bius lokal atau bius total ini sama-sama dilakukan untuk mematikan saraf pengiriman sinyal rasa sakit ya, tetapi pengaruh terhadap tubuhnya cukup berbeda karena cakupannya juga berbeda. Kemudian lebih hati-hati nih kalau pemberian anestesi pada ibu, terutama pada hamil trimester pertama ya. Trimester pertama atau hingga minggu ke-13 karena organ-organ tubuh bayinya sedang dalam proses pembentukan. Jadi lebih baik ya disarankan atau lebih amannya untuk pemberian anestesi dilakukan pada trimester kedua ya, karena dampaknya bisa terjadi cacat janin nih ya, seperti hidrosefalus ya, atau bayinya meninggal atau cacat lainnya ya. Ya, ini resiko-resiko yang akibat penggunaan obat bius selama hamil ya, bisa dibaca. Demikian presentasi materi pada hari ini ya, terkait sistem organ reproduksi wanita, sistem organ reproduksi laki-laki, kemudian pembuahan, ditambah adanya perubahan-perubahan pada masa kehamilan, dan yang terakhir adalah terkaitan antara aliran darah lewat plasenta
dihubungkan dengan obat anestesi yang diberikan ya. Terima kasih. Jika ada hal yang belum jelas, silahkan bisa masukkan pertanyaan pada forum yang sudah disediakan di Skalsa pada pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.